Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pegi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak Dedi ya. Salam sehat juga, Pak. Oke, baik, Pak Dedi. Kali ini kita akan melakukan praobservasi ya, Pak Dedi Iya, ya. Pak. Oke. Saya ingin sampaikan dulu tujuan dari praobservasi ini. Siapa? Dalam praobservasi ini tentu bertujuan untuk pengembangan diri, Pak Dedi. Ya, Pak. Baik, Pak Dedi, saya mau bertanya kira-kira kompetensi apa nanti yang akan Pak Dedi kembangkan dalam melakukan proses coaching. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bapak telah menyempatkan diri untuk melakukan pra-observasi dalam rangka supervisi akademis, Pak. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama hadir sepenuhnya, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian dapat saya nanti ketika coaching dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata-kata kunci dari kunci saya, Pak. Oke, baik, Pak Dedi. Tadi yang saya tangkap tadi ada 3 ya, Pak Dedi ya. Ya. Menjadi pendengar aktif, hadir seutuhnya gitu ya, merancang pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Pak Dedi sampaikan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Pak Dedi kembangkan nanti dalam melakukan proses coaching? Oke, baik, Pak. Pada saat coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tadi dari ketiga tadi hanya satu, Pak, yang betul-betul ingin saya kembangkan, yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang disampaikan oleh si coach, Pak. Oke, baik. Berarti membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya dari kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, Pak. Oke, baik, Pak Dedi. Kira-kira indikator apa yang ingin Bapak lakukan, yang Bapak inginkan dari proses coaching ini nanti? Oke, Pak, terkait dengan indikator yang ingin saya capai ketika coaching nanti, si coach dapat menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah lain dari problem atau masalah yang dihadapi. Intinya saya akan memastikan bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kalau si coach itu menemukan sendiri potensi apa yang dapat beliau kembangkan untuk menghadapi atau mencari solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dedi. Tadi berdasarkan percakapan praobservasi kita, Pak Dedi ingin kembangkan yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diambil dari kata kunci dari coach ya, Pak Dedi ya. Lalu Pak Dedi juga ingin menemukan bagaimana coach itu bisa menemukan solusi-solusi yang dihadapinya dalam permasalahannya, gitu ya, Pak Dedi ya. Oke, baik, Pak. Baik, Pak Dedi, semoga dalam proses coaching nanti bisa berjalan lancar dan apapun yang Pak Dedi lakukan bisa berjalan dengan baik. Begitu ya, Pak Dedi ya. Oke, Pak Dedi, sampai di situ saja praobservasi kita kali ini. Semoga lancar dan sukses ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Pak Sumadi. Pagi, Pak Dedi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kayaknya nampak segar saja nih, Pak Sumadi. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Ada apa nih, Pak Sumadi? Kayaknya ingin bertemu dengan saya nih. Iya, Pak Dedi. Dari kemarin sih saya ingin jumpa nih dengan Pak Dedi nih untuk sharing. Tapi ya saya lihat Pak Dedi sibuk kemarin. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama untuk sharing, Pak Dedi. Siap. Oke, Pak Sumadi, dari kegiatan kita ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini? Ya,
Jadi kalau saya perhatikan kan Pak Didi pada waktu mengajar ini kan penuh semangat, kemudian siswanya pun antusias seperti Pak Didi. Nah, ini ingin mendapatkan ini sih Pak Didi pencerahan nih ya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas seperti itu. Berarti intinya Bapak ingin mendapatkan pencerahan dari masalah yang Bapak hadapi dalam kelas, di mana kalau boleh saya ulangi, di kelas Pak Sumadi kurang aktif siswanya. Ya, jadi ada beberapa siswa sih yang kurang aktif nih Pak. Jadi kan dia sibuk dengan mengerjakan tugas sendiri seperti itu. Oke. Kira-kira Pak, Bapak sudah melakukan strategi apa saja Pak dalam kelas itu Pak? Ya, strategi yang sudah saya lakukan sih mengelompokkan siswa nih berdasarkan profil belajar siswanya. Ya. Kemudian sudah juga menggunakan bahan tayang, video, pembelajaran seperti itu sih Pak Didi. Dari media pembelajaran, video dan bahan tayang tadi masih juga anak kurang aktif gitu Pak? Iya, ada sih yang sudah antusias Pak Dedi, cuman ada beberapa anak yang saya lihat tidak antusias. Kemudian setelah saya datangi ke meja siswa tersebut, rupanya dia sedang mengerjakan tugas lainnya seperti itu atau mapel yang lain Pak Dedi. Strategi lain yang Bapak lakukan di dalam kelas? Nah, bagaimana itu Pak? Ya, ada sih memang strategi yang belum saya laksanakan. Ya. Saya rencana itu akan, jadi di setiap awal pembelajaran, saya akan melakukan ice breaking nih Pak Didi. Oh, ya. Biar anak mudah-mudahan bisa fokus dalam belajar. Kemudian yang kedua, mengingatkan kembali nih, terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disama-sama sepakati. Nah, keyakinan kelas nanti yang saya singgung sih terkait dengan menjaga proses belajar agar nyaman dan tetap fokus mendengarkan pembelajaran seperti itu. Oke Pak. Dari siswa yang tidak aktif tadi Pak dalam proses pembelajaran, katakanlah 40 orang Pak ya di dalam kelas yang Bapak. Kalau boleh disekalahkan nih Pak dari 1 sampai 10, ketidakaktifan anak ini berada di level berapa Pak? Kalau saya pribadi saya pikir di level 6 nih Pak. Di level 6. Ya. Jadi melalui setelah ini Pak, Bapak ingin ke level berapa nih? Ya, setelah ini sih ya yang saya harapkan sih level 9. Level 9. Level 9 dengan cara tadi Pak ya, menjalankan strategi yang baru, diantaranya ice breaking. Ya. Kalau boleh saya ingat ke kilas balik, mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati. Ya. Kemudian Pak, kira-kira nih dari rencana aksi yang sudah Bapak susun tadi Pak, kapan akan dimulai nih Pak? Nah, jadi rencana nanti minggu depan nih Pak Dedi, sesuai dengan jadwal mengajar di kelas tersebut. Ya. Jadi saya mungkin mempersiapkan tadi yang rencana yang saya akan laksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik Pak Dedi. Oke. Jadi secepatnya Pak ya? Ya, mudah-mudahan hal yang baik itu akan kita segerakan dengan secepat mungkin. Ya, benar. Baik Pak Sumadi, bagus sekali. Dalam rencana aksi pertemuan ke depan nih Pak Sumadi, kira-kira siapa yang atau adakah yang ingin mengingatkan Pak Sumadi bahwa Pak Sumadi akan melaksanakan ice breaking, mengingatkan keyakinan kelas kepada murid? Adakah yang bisa membantu Pak Sumadi? Saya pikir memang di sekolah ini kan kami memang sekolah yang dengan siswa yang banyak, kemudian semua guru pun rata-rata sih sibuk dengan jam mengajarnya sendiri seperti itu. Jadi saya pikir saya akan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Google Calendar, kemudian saya buat notifikasi. Misalnya 10 menit sebelum belajar nanti saya akan setting agar nanti di hari hanya sebelum saya mengajar sudah ada notif untuk mengingatkan agenda-agenda atau poin-poin yang harus saya lakukan. Oke, berarti intinya memanfaatkan aplikasi di Google Calendar Pak ya? Ya.
dari rencana ke depan nih Pak, penggunaan mengingatkan keyakinan kelas, kemudian ice breaking, apa kunci keberhasilan dari strategi baru yang Bapak akan laksanakan ini Pak? Ya, jadi kata kuncinya ya anak fokus di dalam belajar, ya, kemudian pemahaman di dalam proses belajar, anak bisa menerima dan apa yang tujuan pembelajaran ini akan tercapai. Oke, berarti kuncinya karena ada beberapa siswa yang kurang aktif tadi, walaupun sudah dengan berbagai gaya belajar sudah Bapak penuhi, namun ada beberapa anak yang masih mengerjakan tugas lain daripada yang sedang dipelajari. Bapak meminta untuk anak itu supaya fokus, ya Pak. Ya, kemudian memahami apa yang Bapak sampaikan dan memahami apa yang materi yang diajarkan, sehingga pada nantinya kalau sudah terlibat aktif, mungkin ketika diberikan analisis asesmen, anak tersebut dapat memperoleh nilai dengan nilai baik Pak ya. Itu harapan Bapak ya. Iya, betul. Oke. Senang sekali Pak waktu kita untuk berbincang-bincang ini, bincang-bincang santai kita ini sebenarnya waktu yang sangat singkat, 15 sampai 20 menit. Kebetulan saya masih ada waktu untuk mengajar. Jadi saya tunggu nih Pak rencana aksi Bapak. Apakah Bapak bersedia nanti untuk melakukan coaching lagi? Dengan senang hati Pak. Pertemuan kita ini mendapatkan amunisi yang baru bagi Bapak dan dapat mengatasilah masalah-masalah yang Bapak hadapi tadi. Ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dedi. Alhamdulillah Pak Dedi ya, tadi kita sudah melakukan observasi coaching bersama coaching. Ya Pak. Nah, saya mau tanya, gimana perasaan Pak Dedi ketika melaksanakan proses coaching tadi? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Proses coaching sudah berjalan dengan baik. Si coach sudah menyempatkan diri dan sudah berlaku jujur, mengakui apa-apa saja yang sudah menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian proses coaching tadi menurut saya nih Pak ya, sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sudah membangun komitmen bersama. Itu Pak yang sudah tercapai tadi Pak. Oke, baik. Tadi saya sudah melihat ya proses coaching yang Pak Dedi lakukan. Sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu ya Pak. Lalu menurut Pak Dedi nih, apakah proses sebentar. Jadi menurut Pak Dedi nih, tadi ketika melakukan proses coaching, apa sudah sesuai dengan apa yang Pak Dedi rencanakan? Oke Pak, menurut saya sudah sesuai, sebab indikator yang ingin saya capai sebelumnya kan si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ternyata setelah itu dikonfirmasi balik, coach sudah bisa menemukan masalah atau langkah-langkah strategis yang untuk menghadapi masalah yang beliau hadapi Pak. Oke, baik. Tadi coach sudah menemukan masalah-masalah yang dihadapinya, gitu ya, menemukan solusi ya begitu Pak Dedi ya. Baik Pak Dedi, dari proses coaching tadi, hal apa saja yang sudah memuaskan menurut Pak Dedi? Yang sudah memuaskan, si coach sudah jujur, sudah menyempatkan diri, kemudian sudah terbangun komunikasi yang aktif, sudah bertindak proaktif,
Kemudian yang sudah memuaskan juga dapat mencari solusinya, Pak. Oke, baik. Tadi Pak Dedi sudah mendapatkan rasa puas dalam hati ya Ya. dari coach ini sudah proaktif ya dalam pelaksanaan coaching ya. Ya. Oke, baik. Kira-kira nih Pak Dedi, kalau kita lihat dari skalanya nih, Pak Dedi berada di skala berapa nih pada proses coaching tadi? Oke. Dari ketiga kompetensi tadi, Pak, menurut saya skalanya kalau kita boleh levelkan dari 1 sampai 10, saat ini berada di angka 7, Pak. Angka Levelnya. 7 ya. Oke. Angka 7. Berarti kalau di skala 1 sampai 10 masih ada 3 masih skala ada lagi 3 ya. skala lagi, Oke. Pak, ya. Baik, di skala 3 ini apa hambatan Pak Dedi? Menurut saya, Pak, hambatan yang saya hadapi ketika menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach dan bahasa-bahasa tubuh dia, Pak. Saya mengartikan bahasa tubuh dia itu kan merupakan isyarat. Untuk mewujudkan itu dalam pertanyaan berbobot saya masih kebingungan, Pak. Oh, nah itu, Pak. ya. Baik. Tadi hambatannya terkait dengan merumuskan pertanyaan berbobot ya, Pak Dedi. Ini sangat perlu ya Pak Dedi ya. Oke, kira-kira Pak Dedi tadi ketika menghadapi itu apa ya, bagaimana Pak Dedi menghadapi hambatan itu? Oke, Pak, saat galau ketika menyusun pertanyaan berbobot, saya mencoba untuk menenangkan diri dulu, Pak, dengan cara menarik nafas, kemudian fokus menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya mulailah menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh, luar biasa, keren. Saya lihat Pak Dedi sudah mencoba untuk tenang ya, ketika menghadapi hambatan itu. Oke Pak Dedi, luar biasa ini ya. Jadi apa strategi yang akan Pak Dedi lakukan nih untuk kedepannya dalam proses coaching nanti selanjutnya? Untuk proses coaching nanti, strategi yang akan saya lakukan mendalami lagi, Pak, alur tirta, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena intinya pada coaching ini adalah pemantik dari si coachnya, agar si coach dapat memberikan semacam tanggapan atau perasaannya, Pak. Itu, Pak. Oke. Baik, ini luar biasa ya Pak Dedi ya. Tadi bagaimana Pak Dedi itu bisa lagi menggali alur tirta begitu ya Pak Dedi. Ya, Pak. Tentunya kita bisa memparafrasekan dan membuat pertanyaan berbobot, karena ini sangat penting untuk menggali informasi dari coach gitu ya. Pak. Oke, baik Pak Dedi. Pak Dedi sudah mencoba untuk memparafrasekan, Pak Dedi sudah membuat pertanyaan berbobot ya Pak Dedi. Lalu Pak Dedi sudah berusaha untuk membuat pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Pak Dedi, untuk selanjutnya semoga Pak Dedi punya strategi yang bisa Pak Dedi lakukan dalam proses coaching yang akan Pak Dedi lakukan setelah untuk berlatih seperti itu ya Pak Dedi ya. Baik, Pak. Oke Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi karena untuk waktunya. Saya berterima kasih kepada Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Peggy.